Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, asatizah. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Mustanir Jakabaring rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah oleh kamu, kata Allah, wahai kaum muslimin, terhadap orang-orang yang sedang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi perang dalam Islam ada adabnya. Tak boleh basing ngebom, dikit-dikit ngebom hancur galau. Wattuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka, kata Allah, di mana saja kamu temukan, dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditegakkan kiamat hingga kaum muslimin itu memerangi Yahudi. Fayuqtalahum al-muslimun, dan umat Islam membunuh para tentara-tentara Yahudi, hatta yahtabiya al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajari, sampai-sampai tentara Yahudi ini berlindung, bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqul hajaru wasyajaru, batu dan pohon pada bicara, ya muslim wa ya abdullah, wahai tentara muslim, wahai Abdullah, haza Yahudi khalfi, ini Yahudi berada di belakang saya, fata'al faqtulhu, maka kemarilah, bunuhlah dia, illa gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gorkot yang tidak bicara, karena pohon gorkot itu pohon Yahudi. Kalau kita jengok di map, tahu map? Saya biasa main map. Soalnya saya ini praktisi ruqyah. Minta, Ustadz, ruqyah di KM 14, siap. Nah, cari dulu pakai map. Oh, ini dia rumah dia. Saya melihat Amerika di map, tidak ada Amerika. Saya melihat Jepang, tidak ada dalam map Jepang. Saya melihat Cina, tidak ada Cina dalam map. Rusia pun sama. Tetapi ketika saya melihat Palestina, Israel, tertuang, tergambar, bahkan terbentuk dengan nyata bentuk-bentuk gedung-gedung dan rumah-rumahnya. Inilah kelemahan kita. Apalagi Jakarta, apalagi rumah Ustaz Sahrul. Jenguk di map, what? Ada nama Ustaz Sahrul Ruqyah. Baca
dicari uang. Jadi kita sekarang betul-betul dalam tekanan teknologi, penjajahan teknologi. Tadi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat hingga Yahudi itu akan dikalahkan. Sudah kalah belum? Sudah kalah belum? Tapi Nabi mengatakan dalam hadisnya tadi, rawahu Imam Muslim, Yahudi nanti benar-benar akan dikalahkan. Terbirit-birit pasukan mereka bersembunyi di balik batu dan kayu, dikejar oleh tentara Muslim. Sekarang lah dikejar belum tentara Yahudi itu? Kita malah dikejarnya dah. Bersembunyi nanti di balik batu dan pohon gorkot. Semuanya batu dan pohon bisa bicara, illal gharqat. Makanya gorkot sekarang itu sedang subur-suburnya sudah besar di dekat Gaza, ya, dan di hampir seluruh dataran, ya, terutama di pinggir-pinggir kota-kota besar yang ada di Israel tersebut. Lalu Pak Ustadz, kapan dikalahkan Israel Yahudi? Jawabnya, insya Allah nanti dia akan dikalahkan oleh pasukan Islam bersama Al-Khilafah Al-Islamiyah. Takbir. Tapi kalau Israel Yahudi sudah dikalahkan, kan hadisnya la taqumus sa'ah, tidak akan ditegakkan kiamat hingga Yahudi itu dikalahkan. Berarti sekarang masa kita ini masa yang sudah berada di ujung. Ya, khilafah ini insya Allah tidak lama lagi tegak. Karena hari ini orang bicara khilafah bukan hanya di Indonesia, di pusatnya, di Palestina, penduduknya itu menghendaki khilafah al-Islamiyah. Lalu dalam hal ini bagaimana kita dalam rangka menyambut khilafah? Sementara khilafah itu nanti yang akan membebaskan Palestina. Maka dua syarat yang mesti ada pada kaum muslim yang Allah sebut di dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka yaitu kekuasaan. Ini fi'il mudhari' dimasuki lam taukid, itu menunjukkan kepastian. Fi'il mudhari' sebuah perbuatan yadullu husul amal fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' itu menunjukkan satu perbuatan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi Allah menjanjikan ke fil ardi, tak tanggung-tanggung kalimatnya, bukan fil Indonesia, tetapi kalimatnya fil ardi, berarti akan menguasai, akan menguasai, meliputi seluruh muka bumi ini dengan syarat dua. Pertama,
yang disiapkan oleh kaum muslimin itu adalah iman, atau bahasa lainnya itu jaga akidah Islamiyah. Menjaga iman merupakan harga. Kalau mati kata iman selesai. Jaga iman, jangan murtad, jangan syirik. Kadang-kadang karena lama buntu datang ke kuburan Puyang. Wahai Puyang, as'aluka pulus. Puyang, tolonglah Puyang. Ini ini membahayakan akidah, karena tidak langsung memohon kepada Allah Subhanahu. Yang kedua yang mesti dijaga itu ialah amal soleh. Apabila kamu menjaga iman dan menjaga amal soleh, maka Allah akan berikan kekuasaan tersebut. Sekarang kita ini sudah soleh belum? Hukumnya masih hukum Belanda, betul? Bagaimana mau berkuasa? Janji Allah itu politiknya demokrasi. Substansi demokrasi itu ialah meletakkan hak kedaulatan itu di tangan manusia. Sementara dalam Islam asyada lisyar'i, hak kedaulatan itu milik hukum syara'. Makanya kita dalam fikih disebut dengan mukallaf. Ada yang namanya taklif, beban hukum. Lalu ada yang namanya asyari, yang membuat hukum. Uji Allah kamu sholat, yo. Uji Allah kamu jihad, yo. Tapi tidak jihad juga sekarang. Ini kenapa syariat ini banyak tidak bisa diamalkan? Sistem ekonomi kita belum dengan sistem ekonomi riba hari ini masih membahana, masih menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Saya dulu pernah kredit motor, ternyata tidak sanggup saya bayar 3 tahun, saya bayar 2 tahun. Oh, rupanya 1 tahunnya itu dikalkulasikan pokok sama bunganya. Masya Allah, na'udzubillahimin. Hati-hati yang kredit motor, caknya kredit galau ini. Segera selesaikan, keluar dari riba. Karena riba itu kata Nabi, aisaruha mislu ayan kiha rajulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan adalah seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi bagaimana kita akan kembali berkuasa sementara aktivitas kita tidak soleh? Maka janji Allah ini jangan diharap. Oleh karena itu umat ini harus sadar. Pengen masuk surga dah? Pengen masuk surga dah? Coba lihat itu ayat-ayat Quran itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Oh, habis kalau rupanya. Nyoklah kabar gembira uji Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa amilus solihat itu Pak Bu ya, itu bentuk jamak. Jangan dikira amal soleh cuman sholat, betul. Jangan dikira amal soleh cuman puasa, ya betul. Tapi amal soleh di situ bentuknya jamak. Jadi amal soleh itu apa? Seluruh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu. Kalau Imam Jalalain menyebutkan wa amilus sholihat itu ialah al-faraidu wan nawafil, seluruh amal yang wajib, seluruh amal yang termasuk nasbul imam, mengangkat khalifah fardun alal muslimin,
kewajiban bagi seluruh umat Islam. La khilafu bainal fuqaha wa ahlil haq an wujubi nasbil imam. Tak ada perbedaan antara ulama fikih yang 4 mazhab dan ulama fikih yang lain, termasuk ulama-ulama ahlul haq, termasuk ahli sunnah wal jamaah, tentang wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. Paham tum? Paham tum? Sami'na wa asoina. Uji wong Yahudi. Kami dengar, kami ora. Umat Islam itu ketika ada perintah, apa yang dia ucapkan? Sami'na wa asoina wa ata'na. Kami dengar ayat Allah dan kami taati perintah-perintah tersebut. Lalu Pak Ustadz, kenapa sejak tahun 1924 sampai sekarang sudah lebih dari 100 tahun kaum muslimin tidak lagi ngangkat seorang imam, seorang khalifah? Ini diantaranya karena hari ini kita sedang terjajah ideologi. Yang ditanamkan kepada masyarakat hari ini bukan ideologi, bukan mabda'ul islamiyah, bukan ideologi Islam, tapi ideologi ra'sumaliyah. Apa itu? Kapitalisme. Sementara kita umat Islam ini punya standar sendiri yang di kaidah fikihnya itu mengatakan af'alul ibad muqayyadun bil ahkamis syar'i, bahwa seluruh perbuatan hamba itu terikat dengan hukum Maka ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Paham tak itu ayat itu, Pak? Paham tak? Kalau paham, cak mana itu, Pak? Kafah itu ulama menerjemahkan bijami'i syara'ihi, yaitu semua syariat atau hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam ajaran Islam. Itulah yang dimaksud dengan kafah. Jadi kita ambil dari Islam ini bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, seluruhnya. Berlepas dari satu syariat, apalagi menolak syariat, kena dia kepada pernyataan Allah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, wa man jahada bima anzalallah bahwa kafarun atau bahwa kubrun. Jadi siapa yang menjahada, menolak dari apa yang Allah turunkan dari hukum Allah, maka jatuh dia, Al-Maidah 44, tergolong sebagai orang-orang kafir. Sedangkan waman aqarra bihi walam yahkum bih fahuwa zalimun fasikun. Itu menurut Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Yakin tak dengan pernyataan beliau? Ikut tidak? Wajib. Sedangkan siapa yang mengakui hukum Allah itu wajib tapi tidak dilaksanakan, maka dia zalim dan fasik. Subuh Jumat sering kita dengar imam membaca surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar
Adapun orang-orang fasik maka tempat tinggalnya itu di neraka. Siap masuk neraka? Siap masuk neraka? Maka Islam kafah. Siap berislam kafah? Siap mendakwakan Islam? Siap menyerukan Islam? Siap tunduk kepada hukum Allah? Tak baca Pak Ustaz. Kalau ada orang maling masih mak itulah. Kalau ada orang membunuh masih mak itulah. Kalau ada orang berzina masih berzina. Bahkan disediakan tempat. Na'udzubillahimin. Makanya Islam ini telah membagi taklif. Ada yang namanya taklif aini, ada namanya taklif kifai. Ada taklif yang Allah bebankan kepada setiap kita, wajib menjalankan daripada perintah itu. Seperti sholat. Sholat itu fardu ain, Pak, tidak baca diwakilkan, betul? Tetapi ketika melaksanakan hukum Allah, ini kewajiban kaum muslimin secara keseluruhan, tapi di situ diwakilkan kepada yang punya otoritas untuk menghukumi. Siapa? Negara atau pemerintah. Maka di situ artinya hukum Allah itu wajib, berarti mewujudkan pemerintahan yang melaksanakan Islam juga hukumnya. Maka berhenti demokrasi. Ini demokrasi terus tidak menyelesaikan masalah. Bahkan pagi tadi saya mendapatkan informasi Indonesia ini ya, di seluruh titiknya itu sudah titik-titik terluar dekat perairan laut itu sudah berdiri rumah-rumah megah, ya, pulau-pulau yang ya itu bukan dihuni oleh ya pribumi. Itu sudah disiapkan dari Riau sana sampai ke Bali. Tinggal diisi saja itu penduduknya. Rumah-rumahnya sudah dibangun. Betapa mengerikan kita. Jadi kalau Cina itu mengirimkan 200 juta ke Indonesia, itu sesuatu perkara yang kecil. Karena penduduk Cina itu 1,5 miliar. Hati-hati, Pak. Maka hari ini sekarang ini kita jangan terlena, jangan sibuk dengan karaoke. Ibu-ibu, mana ibu-ibu ini? Galak karaoke terus. Sibukkan saat ini dengan banyak ngaji, dengan banyak dakwah bersama-sama supaya janji Allah terakhir itu segera terwujud di hadapan kita, yaitu kembalinya kaum muslimin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Apakah benar janji itu? Benar. Diterangkan dalam ayat Quran tadi, termasuk dalam hadis 5 fase yang dialami kaum muslimin. Fase terakhir itu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Masih berapa waktu, Ustaz? 5 menit. Ulama menyebutkan ya, khilafatun nubuwah salasuna sanatan. Khilafah nubuwah itu cuma 30 tahun. Faktanya betul. Khilafah terakhir ini termasuk khilafah yang sama. Summa takunu khilafatan ala minhajin. Berarti kalau umpama itu disamakan oleh Allah masa khilafah awal dengan masa khilafah akhir ini gawat juga nih. Habis khilafah selesai, terbit matahari dari barat, tidak diterima lagi itu iman. Makanya sekarang kita ini siapkan diri untuk memperbanyak amal soleh, dakwah supaya ya, khilafah itu segera terwujud di hadapan kita, sehingga dengan adanya kekhilafahan itu seluruh syariat Islam itu bisa direalisasikan, termasuk perintah jihad.
termasuk perintah jihad. Jihad itu wajib, cuman sekarang kan tidak bisa. Maka yang melaksanakan jihad itu ada komando, yaitu komando kepala negara, atau dia memerintahkan amirul jihad, panglima tentara. Jadi ajaran Islam ini sungguh sangat komplit, bukan hanya bicara ibadah, tapi juga bicara keseluruhan dalam muamalah. Oleh karena itu, mari kita dakwakan Islam kafah ini dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung zaman. Jangan banyak lagi kita waktu hura-hura dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berpahala. Serukan umat ini untuk kembali kepada Islam kafah. Serukan umat ini untuk kembali mengadakan perubahan yang hakiki, yaitu perubahan dari mulkan jabriyah atau sistem demokrasi kepada sistem Islam, dan diangkatnya seorang khalifah. Jadi khalifah itu dikatakan al-khilafah riasatun ammatun lil muslimina jami'ah. Khalifah atau khilafah itu ialah kepemimpinan global seluruh kaum muslimin. Makanya khalifah itu bertanggung jawab, ya, jiwa dan harta kaum muslimin di mana saja. Hari ini saudara-saudara kita terbantai di Palestina, tidak ada yang bisa yunsoruhum, ya, yang memenangkan, yang menolong mereka. Kenapa? Karena umat Islam, ya, belum bersatu. Maka dengan khilafah itu kaum muslim akan bersatu di seluruh alam ini, dan janji itu kalau sudah terwujud, betul-betul nanti umat Islam itu akan menguasai, menggantikan Amerika, menggantikan Rusia. Dalam hadisnya memang seperti itu. Kekuasaan kaum muslimin itu meliputi timur dan barat, dan nanti kekuasaan itu akan Allah berikan kepada umat Islam ini, ya, bagian dari bumi ini demi bagian itu nanti akan menjadi wilayah Islam. Saudara-saudara, oleh karena itu, ya, maka mari kita sama-sama bersama dengan jamaah Islam kafah, komunitas Islam kafah, sama-sama mendakwakan ini. Kalau bapak-bapak tidak mendakwakan Islam kafah, maka bapak berdosa. Tidak mendakwakan Islam kafah itu sama saja dengan tidak mau inya. Kalau menolaknya kufur. Nauzubillahi min. Siap jadi muslim kafah? Siap berdakwah? Siap berkampanye, mengkampanyekan Islam? Siap ngajak orang untuk ngaji? Nanti cak mano caro ngaji, cak mano caro bergabung, ya, minta informasi dengan panitia. Demikianlah yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan bagi kita semua. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa fastabiqul khairat li ibadatillah. Wassalamu alaikum